Halo, kali ini kita akan membahas Implementation Vacancy 7S Value di RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Sedikit kita bahas terkait profil bisnis Rumah Sakit Kando yang merupakan rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan, telah berpengalaman selama 30 tahun melayani masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dengan berbagai layanan yang sudah terakreditasi nasional maupun internasional. Visi Rumah Sakit Kando adalah untuk menjadi rumah sakit dengan pelayanan unggulan di level Asia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mari kita bahas Vacancy 7S. Vacancy 7S adalah kerangka kerja manajemen yang digunakan untuk menganalisis dan menyelaraskan 7 elemen penting dalam organisasi agar berjalan dengan efektif. Terdiri dari 3 hard element, yaitu strategi, structure, dan sistem yang tentunya mudah untuk diidentifikasi, serta 4 soft element, yaitu shared values, style, staff, dan skills yang berhubungan dengan budaya dan manusia. Semua elemen ini saling terhubung dan harus selaras agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal. Dalam konteks RSUP Kando, dalam strategi, RSUP Kando fokus pada pelayanan spesialis dan subspesialis agar dapat melayani masyarakat yang mempunyai kebutuhan medis secara lebih spesifik lagi. Kedua, sebagai rumah sakit pendidikan, Rumah Sakit Kando Manado mempunyai peran yang cukup signifikan dalam menghasilkan tenaga medis yang unggul dan handal dalam pelayanan kesehatan. Ketiga, Rumah Sakit Kando Manado adalah rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan, sehingga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam penyusunan dan implementasi strategi rumah sakit. Selain itu, Rumah Sakit Kando telah berstatus sebagai rumah sakit rujukan nasional di wilayah Indonesia Timur, sehingga rumah sakit dapat menerima rujukan pasien dari seluruh daerah di wilayah ini. Dalam inovasi yang bisa dilakukan pada komponen ini, rumah sakit dapat menciptakan layanan-layanan unggulan yang khusus dan tidak dimiliki oleh rumah sakit lain di Sulawesi Utara, seperti layanan kanker dan transplantasi ginjal, dilengkapi dengan fasilitas yang dapat mendukung layanan ini, seperti pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya. Kedua, menjalin kerjasama yang strategis dalam berbagai bidang, terutama sumber daya manusia dan teknologi kesehatan, adalah salah satu langkah inovasi yang bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Kando Manado. Contohnya, kerjasama di bidang pendidikan dengan universitas-universitas dalam negeri maupun luar negeri dapat membantu meningkatkan citra rumah sakit sebagai sarana pendidikan tenaga kesehatan yang mumpuni. Berikut adalah struktur organisasi Rumah Sakit Kando Manado. Bisa dilihat secara singkat dari atas, yaitu direktur utama sampai ke dalam instalasi ataupun kelompok staf medis. Struktur organisasi Rumah Sakit Kando Manado menggunakan pendekatan top-down, sehingga program atau layanan yang diberikan oleh rumah sakit terstandarisasi dan selalu selaras dengan visi dan misi rumah sakit, serta pengawasan dalam implementasinya dapat dilakukan dengan lebih ketat. Kedua, seluruh SDM di Rumah Sakit Kando Manado mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pelaksanaan tugas masing-masing bisa dilakukan dengan baik. Masing-masing direktorat dipimpin oleh direkturnya dan bertugas untuk mengarahkan, melaksanakan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi seluruh pekerjaan yang berada dalam naungan direktoratnya. Seluruh pekerjaan tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama Rumah Sakit dan Dewan Pengawas serta SPI melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kinerja rumah sakit. Inovasi yang dapat dilaksanakan pada tahap ini adalah Rumah Sakit Kando dapat menciptakan unit yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengembangkan layanan yang berbasis data dan manajemen pengalaman pasien. Selanjutnya, selain unit yang telah dijelaskan, Rumah Sakit Kando juga dapat membentuk tim-tim khusus yang bertanggung jawab untuk menunjang atau mendukung pelaksanaannya tugas struktur organisasi yang sudah ada. Selanjutnya, pada poin sistem, Rumah Sakit Kando mempunyai prosedur yang jelas dan tetap, yaitu standar prosedur operasi, untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar mutu layanan rumah sakit. Kedua,
sistem informasi di Rumah Sakit Kando dikembangkan dan dikelola oleh instalasi SIMRS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, termasuk pengembangan teknologi digital, data pasien, kepegawaian, dan sebagainya. Dapat dilihat contoh aplikasi yaitu Kandoan yang merupakan aplikasi absensi kepegawaian, dan ada juga aplikasi perencanaan elektronik terintegrasi yang kita sebut sebagai P3ET yang digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Kando Manado. Terdapat juga aplikasi-aplikasi lain yang digunakan di Rumah Sakit Kando Manado untuk menunjang pelayanan yang ada di rumah sakit ini. Selanjutnya, inovasi yang bisa kita lakukan ada 3, yaitu pertama, Rumah Sakit Kando dapat mengembangkan sistem informasi yang terhubung antar departemen dan bisa menganalisis data pasien secara otomatis untuk keputusan klinis lebih cepat. Data yang ada dapat disimpan ke dalam cloud storage untuk mengurangi beban penyimpanan data secara fisik. Kedua, auto response survey atau sistem feedback otomatis. Rumah Sakit Kando dapat menciptakan sebuah sistem yang secara otomatis mengirim survei ke handphone atau email setelah pasien selesai menerima pelayanan. Hasil survei ini terhubung ke dalam sistem penilaian pelayanan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, Rumah Sakit Kando dapat membuat sebuah sistem yang berfungsi sebagai sistem manajemen keluhan digital yang terintegrasi dengan sistem pemulihan layanan agar keluhan bisa langsung ditangani dan progresnya dapat dilacak oleh pasien secara real time. Selanjutnya adalah style leadership. Rumah Sakit Kando sebagai sebuah institusi pemerintah menggunakan gaya kepemimpinan yang birokratis dan top-down sehingga pelayanan yang diberikan dan proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan regulasi pemerintah yang sedang berlaku. Inovasi yang dapat dilakukan ada 3 juga. Pertama, Rumah Sakit Kando dapat memberikan pelatihan bagi seluruh pegawai, terutama pimpinan unit kerja, tentang gaya kepemimpinan yang partisipatif, coaching, dan agile leadership. Selanjutnya, Rumah Sakit Kando dapat mengadakan apa yang bisa disebut sebagai forum ngopi bareng direktur. Nah, ngopi bareng direktur ini adalah sebuah wadah untuk berdiskusi secara rutin informal antara manajemen rumah sakit dan staf dari berbagai unit kerja untuk mendengar langsung ide dan keluhan dari bawah atau dari pelayanan di ruangan rawat inap atau ruangan rawat jalan. Selanjutnya, dashboard transparansi kinerja unit. Setiap unit kerja memiliki data kinerja yang ditampilkan secara terbuka sebagai bentuk kepemimpinan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, pada poin komponen skill, Rumah Sakit Kando memiliki banyak dokter spesialis, subspesialis, perawat, dan tenaga pendukung yang memiliki kualifikasi dan jam terbang yang tinggi, serta didukung oleh status sebagai rumah sakit pendidikan. Para SDM dapat meningkatkan kompetensinya di bidang masing-masing. Inovasi yang dapat dilakukan adalah pertama, pelatihan intensif untuk seluruh staf Rumah Sakit Kando Manado secara berkelanjutan tentang digital literacy, komunikasi empatik, dan etika layanan. Kedua, mengadakan program bimbingan informal antara staf senior dan junior untuk berbagi ilmu, kasus, serta sikap profesional. Selanjutnya, kita membahas pada komponen staf. Komposisi SDM di Rumah Sakit Manado cukup beragam dan mencakup aparatur sipil negara yang termasuk di dalamnya adalah PNS dan P3K seperti dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan pegawai non-medis, serta pegawai mitra yang merupakan dokter spesialis non-ASN. Rekrutmen ASN sendiri mengikuti prosedur rekrutmen nasional, yaitu rekrutmen CASN yang dilaksanakan oleh BKN Republik Indonesia. Selanjutnya, total jumlah SDM di Rumah Sakit Manado per data bulan Mei tahun 2025 adalah 2.159 orang, termasuk tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan bagi seluruh staf untuk belajar lintas fungsi dan menemukan potensi tersembunyi mereka agar dapat dikembangkan. Kedua, setiap pegawai Rumah Sakit Kando
memiliki rencana pengembangan karir individual dan mendapatkan sesi coaching rutin oleh atasan langsung. Selanjutnya, pada share value, Rumah Sakit Kando menjunjung tinggi nilai pelayanan publik seperti empati, profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab sosial sebagai rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nilai ini tercermin dalam visi melayani dengan sepenuh hati dan berorientasi pada keselamatan pasien. Inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan penguatan nilai organisasi kepada seluruh staf secara berkelanjutan melalui simulasi pelayanan, role play, dan storytelling nyata dari pasien dan staf. Kedua adalah mengadakan internal campaign yang dapat disebut sebagai Kami Ada Untuk Anda, kampanye visual dan digital yang konsisten di seluruh area rumah sakit untuk memperkuat budaya empati dan pelayanan sepenuh hati. Selanjutnya adalah dengan mengadakan penilaian budaya per triwulan atau culture audit. Culture audit ini sendiri adalah sistem monitoring berkala terhadap implementasi nilai organisasi oleh unit mutu untuk mengukur keselarasan antara nilai dan praktik nyata. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan implementation Mackenzie 7S Value. Terima kasih.